Kirang salam, nah disambah. Salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi And I'm Marta Gracia with class student number 339. And my name is Fatma Supriani Ningsih with student number 014. And my name is Irana Puspita Dewi with student number 041. And then we would like to present about one of the interesting culture in Indonesia, which is Minangkabau. So without further ado, let's start with the first part of our presentation, which is ethnic group status. Sebelumnya aku mau tanya nih ke teman-teman, pernah nggak meditasi di Jawa orang Minangkabau atau itu masakan Padang restoran itu? Coba, Nabila orang Padang. Suami saya. Ikut ini kembaran ikut. Oke. Nah, so the Minangkabau itu original from Sumatera, Indonesia, and they are known as one of the large ethnic groups in Indonesia. Many Minangkabau people live outside their homeland due to the tradition of migration or merantau. So instead of staying in their hometown, many of them chose to go out, explore new places, cari pengalaman, build their own life, bahkan dari usia muda. That's why Minangkabau people outreach sampai university sampai luar negeri. Another interesting is very impact the Minangkabau language, which has several regional dialects. Jadi, so they have their own language. This is Minangkabau language. It has several dialects. Jadi cara ngomongnya itu berbeda-beda tergantung daerah, but it still connect them as one community. Now let's move to cultural progress and belief. People strongly emphasize respect for elders, especially traditional leaders or any mama or bunda magang. Jadi mereka itu sangat menghormati orang yang lebih tua dan juga tokoh ada seperti Nini Mama dan Bunda Panggang. Ada yang tahu tidak Nini Mama atau Bunda Panggang itu apa? Tapi kalau Nini Mama itu biasanya berperan sebagai pemimpin adat yang membimbing masyarakat. Sementara Bunda Panggung itu melambangkan orang perempuan sebagai penjaga nilai dan tanggung jawab dalam keluarga. And these cultural values are deeply rooted and passed down through generations. So the cultural values are deeply rooted and passed down from generation to generation. Jadi nilai-nilai ini tuh bukan teori, tetapi benar-benar itu berada dalam harian mereka. And then family and community. Hubungan keluarga itu sangat erat dan ada rasa kebersamaan yang kuat dalam kehidupan sosial mereka. And then musyawarah and consensus. When it comes to decision making, mereka lebih mengutamakan musyawarah dan konsensus. So instead of making individual decision, they report discussion together until everyone reaches an agreement. And another important point is the presentation of culture.
Mereka menjaga tradisi, bahasa, dan adat istiadat dengan baik. Karena itu mereka adalah bagian penting dari identitas mereka. And lastly, they also show responsibility toward the environment. Jadi ada kesadaran bahwa manusia harus hidup berdampingan dengan alam. Jadi menjaga lingkungan juga menjadi bagian dari nilai kehidupan mereka. And the next is tradition and ritual. The first is makan berjamba on berulang. In this tradition, people do not only eat together, but they also follow several steps. The first, the food is prepared together by the community. It usually consists of rice, side dishes, and traditional Minangkabau chili. After that, the food is arranged on a large tray called dulang. During the activity, people sit on the floor in small groups around the tray. Before eating, they usually say a prayer together, and then they eat together using their hands in an orderly and respectful way. After finishing, they clean the place together. And this tradition teaches togetherness, equality, and mutual respect. And the tradition is Tapui. Tapui, which is a large festival held in Pariaman. In this tradition, people carry out many activities for several days. They build a large and beautifully decorated structure called Tapui. The process of making it is done together by the community. During the festival, there are traditional music performance such as Gendang Tosok and a big parade around the city. The highlight of the event is when the Tapui is thrown to the beach and thrown into the sea as a symbol of farewell. This tradition is not only a cultural event, but also a moment of togetherness and entertainment. Next will be present by Mbak Marta. Okay, next. The next ritual is Belimong. Do you know Padusan, guys? Yeah! In the Minang, Padusan biasanya itu ini Belimong. Iya, disebut sebagai Belimong. Tapi the difference in the Java and Minangkabau. Kalau di Jawa itu kan biasanya cuma mandi-mandi bareng gitu kan sebelum Ramadan. Kalau Belimong, mandi Belimong ini dulunya itu mandinya itu pakai kayak aromatik seperti serai. Ya, apa? Belimong limau. Ya, itu pakai jeruk. Terus ini tuh biasanya mereka itu melakukan tradisi ini sebelum Ramadan. Untuk mensucikan intinya nanti kalau sudah masuk Ramadan mereka itu udah bersih, sudah suci. Terus the next is Batagak Pambulu. Batagak Pambulu itu adalah pemilihan calon yang akan menjadi ketua adat itu. Biasanya itu Batagak Pambulu itu dilakukan dilakukan ketika dilakukan dalam tradisi ini itu dilakukan menjadi 4 tahap. Yang pertama itu adalah dilakukan musyawarah besar untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpin selanjutnya. Lalu dilakukan upacara adat
untuk memilih anggota tersebut, lalu dihadiri semua masyarakat. Dan biasanya itu yang punya tradisi itu yang menjadi yang akan dipilih itu biasanya menyembelih sapi untuk makan bersama. Ya, terus di situ mereka itu yang menjadi yang menjadi pemimpinnya itu diarah ke desa gitu loh, untuk mengetahui ini loh yang mau menjadi pemimpin kalian. Terus yang selanjutnya adalah turun ke sawah untuk menyabit padi. Jadi menyabit padi ini biasanya ritualnya itu adalah makan bersama, kayak selamatan gitu. Biasanya itu dilakukan sebelum memanen padi atau memanen padi atau menandur. Menanam padi atau menanam padi, dan itu dilakukan sebelum melakukan menanam padi itu dan atau memanen padi. Yang selanjutnya adalah Malamang. So Malamang is cooking together. No, cooking lemang. Do you know lemang? Iya. Lemang itu kan kayak lontong ya. Tapi itu isinya tuh ketan sama gula Jawa, sama santan gitu. Terus itu dilakukan bersama-sama sebelum bulan Ramadan. For Ramadan. Malamang ini gunanya adalah untuk mempererat tali saudara kita. Jadi kan memasak bersama-sama untuk mempererat tali silaturahmi. And then Randai. Do you know Randai, guys? Randai is seperti teater, right? Teater. Randai use music. So jadi Randai itu So Randai is pertunjukan tradisional yang biasanya dilakukan oleh anak-anak muda. Jadi itu pertunjukannya itu adalah memutar, terus ada orang yang di tengah, biasanya itu membacakan puisi atau silat, ya, atau dialog seperti itu, dan diiringi musik. Nah, ini adalah contoh video-video tradisinya. Ini tadi tabwe, ini balimau, ini bantaga kamu dulu. Ini malamang. Nah, ini Randai itu kayak gini. Ada next is communication style. So in daily life, communication in Minangkabau culture is not only about speaking, but also about understanding the situation, the listener, and their feelings. People adjust their way of listening based on age and social status through a concept called tone and impact. Ya. Contohnya adalah the example is ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. Talk with older people. People
akan memulai percakapan itu dengan kata-kata yang lebih sopan atau meminta izin terlebih dahulu sebelum berbicara dan menggunakan nada yang lebih rendah. The example is Ambo mohon izin Uni. Ambo bertanya sekata. Nah, dalam situasi ini kegiatan komunikasinya bukan hanya untuk bertanya, tetapi juga untuk menandakan rasa hormat menurut pilihan kata dan sikap tubuh. The next is kato manurun atau speaking down. When speaking to younger people. Jadi ini untuk berbicara kepada yang lebih muda. Communication is done in a gentle and caring way. Older people usually give advice or instruction without being harsh. For example, they may say, "Nah, tolong bantu amak cek," or "Jangan ribut-ribut nah." In this situation, communication, the activities include giving guidance, advising, and maintaining a formal relationship. Contohnya adalah kata mandana, speaking level. Ya, jadi so be well when communicating with peers. Their conversation is more relaxed but still polite. Jadi ini tuh kata mandata itu biasanya digunakan sebaya untuk kita, untuk teman sebaya. The example is kama ampai. Ayo kita pakai bersama. The next is direct, indirect, and proverbs. One of the most unique aspects is how Minangkabau people disagreement or criticism. They usually avoid speaking directly and instead use indirect or metaphorical language to perfect hati of the feelings. Contohnya adalah mungkin ada jalan lain nak lebih elok, rasa-rasa kurang pas lah. Dalam praktiknya kegiatan komunikasi ini sering terjadi dalam musyawarah atau diskusi di mana orang saling menyampaikan secara yang halus. Jadi di Minangkabau itu tidak menyatakannya tidak secara langsung supaya tidak menyakiti hati orang lain. And then is pasambahan. Pasambahan itu adalah biasanya itu digunakan dalam acara resmi seperti pernikahan atau pertemuan adat. Seperti tadi Pak kata agak penghulu itu pakainya pasambahan. The example is kami datang menyambut Jumat. And the next is social norm and etiquette. Jadi yang pertama itu adalah matrilineal system. Matrilineal system ini adalah dalam kehidupan sosial atau masyarakat Minangkabau itu memiliki aturan dan kebiasaan yang mengatur bagaimana seseorang bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah paling penting adalah sistem matrilineal ini. Nah, di mana garis keturunan itu ditarik dari pihak ibu. Dalam praktiknya perempuan memiliki peran penting dalam keluarga seperti menjaga rumah, seperti Jawa ya. Ya. Perempuan itu menjaga rumah dan menjaga harta pusaka. And the next is sumbang dua balik. Ya, itu adalah pedoman perilaku yang dianggap sopan, terutama untuk perempuan. Contohnya itu adalah jangan sembarangan nanti kenapa gitu. Kalau
syarak Basawi. Masyarakat Minangkabau ini juga menjunjung tinggi prinsip adat Basawi syarak. Jadi setiap kegiatan seperti pernikahan, musyawarah atau kehidupan sehari-hari itu harus berdasarkan dengan agama. The next is Kitabullah. Kitabullah ini Basyara Basawi sama seperti Basyara Basawi. Terus respect for elders. Ini kita itu kalau sama orang tua harus bicara yang sopan, jadi menggunakan empat tingkatan bahasa. Kalau sama orang tua kita harus pakai bahasa yang sopan. Kalau di Jawa itu kayak pakai bahasa Keraton. Kalau di Minangkabau Dia belum belum hospital itu jadi Minangkabau itu dikenal sangat ramah terhadap tamu. Kalau sama tamu itu kayak di Jawa, mempersilahkan masuk, memberi jamuan, makan, and then seperti yang Mbak Dima jelaskan tadi, orang Minangkabau itu biasanya merantau. Iya, kemana aja? Iya, Jawa, bahasa Belanda. Kemana aja? Kalau orang Minangkabau itu merantau itu adalah bergedira. Tujuannya itu untuk mengokohkan kemandirian. Oke, the next material dipresent by Mbak Faruk. Oke. Family structure in basketball. Jadi everyone know about matrilineal system, guys? No. Tadi udah dijelasin jadi material system. Dimana sistem kekerabatan atau keluarga itu menarik garis keturunan dari ibu untuk jadi anak-anak itu ikutnya garis keturunan di dari tidak dijenis bukan ikutnya ke ayah. Di sana in Minangkabau itu ikutnya ke ibu. Nah, di mana di situ pilar of the house dipakai hormat dan jaga. And itu artinya di mana kalau jika yang itu rapuh menurunkan seluruh keluarga, itu berarti laki-laki tidak berkuasa in Minangkabau, but perempuan women in Minangkabau ini mempunyai peran as the treasure untuk menjaga keberlangsungan suku agar keturunannya itu tidak terputus. And fun fact in the Minangkabau, people in West Sumatra follow matrilineal system, which is the largest matrilineal system in Indonesia and the world. And the next is the role of mama. Like yang sudah seperti dijelaskan jadi mungkin the next ada langsung is kumpulan tiga saja the three pillars of the leadership represent the balance of leadership. Jadi di sini ada tiga kepemimpinan di Minang yang dianut Minang itu ada tiga. Yang pertama the first is
memastikan semua rakyatnya itu sesuai, tindakannya itu sesuai dengan masyarakat syariat Islam maksud saya. And the next is kajian padai. Kajian padai like orang-orang terpelajar di sini atau guru. Nah ini tugasnya itu memberikan ide-ide baru dan solusi cerdas agar masyarakat itu bisa maju mengikuti zaman tanpa meninggalkan adat budayanya. And our administration must go through mufakat, jadi semuanya harus mufakat, jadi tidak ada voting di Minangkabau. And the next is slide. Okay, traditional food in Minangkabau. Are you familiar guys? Sate Padang. Sate Padang. When I fall. Minangkabau cuisine is known for its spicy chili and coconut milk with savory and spicy flavors. And famous dishes include rendang, sate padang, ayam pop, asam padang, and tapai. And Khusus dilebonin dok dok. in the food in Minangkabau ini punya filosofi di mana masing-masing filosofi seperti filosofinya itu seperti proses masaknya yang sangat selamat, melambangkan kesabaran, ketekunan dan kebijaksanaan. Contohnya seperti lamang tadi yang juga sudah dijelaskan oleh Sister Marta. Pada itu kan disimbolkan seperti keeratan kekeluargaan karena prosesnya juga bersama-sama. And is traditional clothing. Filosofi in traditional clothing ada kesan di syarat the harmony between local custom and Islamic values. And di sini itu artinya seluruh desain pakaian adat itu di Minangkabau harus sejalan dengan ajaran Islam. Pakaian itu bukan hanya sekedar biasa, melainkan wujud kepatuhan terhadap nilai agama dan kesopanan. And in Minangkabau have 3 colors yang banyak banget digunakan. Yang pertama black, yang melambangkan di sini itu warna hitam melambangkan dengan kepemimpinan, dan red, bravery itu, and yellow itu majesty, and bundo kaduang. Nah untuk bundo kaduang itu nanti ada slide selanjutnya, nanti saya akan tampilkan gambarnya. Yang pertama itu ada Purwa. Nah horse shape, pillars, and rumah beda arsitektur like we very now is Purwa. And baju purwa is symbols beauty dress representing modesty and dignity of woman. Penghulu, nah untuk laki-laki ini nama default is penghulu. And kita headphones symbolic wisdom and the ability to manage emotions and without theirs. Selanjutnya itu pakai tulisannya suntiang. Suntiang is a brand called corn. It's very symbolic. Responsibility of the world. The next is Istanbul. Is there in the pictures? Mirip ambiang. Mirip ambiang nih. Pictures Mirip kambiang lah. baju traditional from Minangkabau. Kambiang ya, And the kambing. next is for men, for Ada kambing apa lah? Kambiang tuh. Ini akan satu besar, terus ini saya pakai dengan Kambing dimakan. Lalu the next bajunya itu kayak Gambar yang di itu, tengah mirip kambiang. pakai keris. Ini dari ini ada kawat itu di sini untuk selempang di sini untuk menunjukkan keris. Nah, keris. Dan
Jawa kan masih ada sama seperti ini kalau Iya. dan Surawa itu untuk celananya dan topik di sini itu untuk tongkatnya. Dan ya, seperti sister Widya, Sylvia. The picture is house traditional rumah di Minangkabau. Dan ini untuk pernikahannya. Kalau di pernikahannya itu biasanya aksesorisnya itu lebih banyak, lebih tulisannya mewah. Itu berat gak sih? Berat. Ya. Berapa kilo Kak? Ya. 2,5. Berat? Oh iya berat. That's material. Okay. Slide. Teman-teman udah pernah lihat tadi ini belum? Yes, sudah. Pria. Ada pria betul. Dari pria. The rhythm of the music makes the performance feel dynamic and exciting. What makes this feel unique is that the fans hold plates in their hands while performing. They move gracefully and quickly without dropping the plates, which requires a high level of skill, patience, and concentration. The movement involves the head, body, and feet, and they are performed in synchronous way. These movements are not random, they actually symbolize gratitude, happiness, and respect. So, tari is not only performed for entertainment, but it also carries cultural and spiritual meaning. It is often performed during important traditional events such as harvest celebration, wedding, and ceremony through important places. Nah, ini untuk tujuan dari piring. Wah, itu sakit gak nih? Injek-injek ini. Sakit sih harusnya, tapi kalau udah profesional Terima kasih. Sayang nih. Anissa pernah nangis dulu waktu ini. Waktu PG. Nah ini di namanya musik talent combo. Musik talent combo. Itu di acara nikahan nih. Iya. For the next slide, here's talent combo music. Talent combo music ini yang lagi buat update song tari piring tadi. Talent is a traditional musical ensemble that also comes from Minangkabau culture in the West Sumatra. It consists of small kettle drums that are arranged in the set and played using wooden mallets. Jadi kayak bentuknya seperti ini. Oke, benar ya, Mek? Iya. So perfect talent box is very distinctive. It has a conservative rhythm that express a lively and harmonious atmosphere. This is why it often used to accompany national dance in tari piring. In a tari performance, there are usually several players involved. Each player has a different role, and they must work together to create a balance and harmonious song. Because of this, talent music also represents cooperation, unity, and teamwork among the players. Next slide. Okay, the next slide is Songket. So, Songket Renang is a traditional handloom fabric from the Minangkabau people. It is usually made using silk or cotton threads combined with gold or silver thread, which makes the fabric look shiny and luxurious. Jadi ini buat gambarnya apa contoh untuk songket kita nih bisa digunakan seperti kita ini pakai songket asli. Bukan saja dan Iya, songket ini live-nya loh songket version. Oh iya? Iya, because dari sini. So songket is just a piece of it represents pride and cultural heritage. It also reflects the social status and tradition of the people
see the important concepts stereotypes, prejudice, and agnosticism. First, stereotypes. These are general assumptions about a group of people. For example, some people think that Minangkabau women are always dominant because of the material system. However, this is an oversimplification and not always true in real life. Second, this refers to negative judgment or attitude towards others without fully understanding their culture. For instance, someone might refuse to cooperate with Minangkabau people because of misunderstanding about their tradition. This is a belief that one of the culture is better than others. Example, meaning focus on output like rendah compared apakah ada yang mau bertanya, guys? What's the difference between Melayu and Minangkabau and Between similarity? similarity. Ulang persepsi. What the differences between Minangkabau and Malaya? Different. The first different and the second one is similarity. That's a similarity. Satu lagi yang mau bertanya. Di Malaysia. Tanya via WA. Ya, oke. Oke, ibu sudah menjawab pertanyaan dari Mas Andi. Jadi yang untuk sebenarnya pertama yang persamaan itu, jadi antara kedua itu tadi itu sama-sama dari Austronesia, dimana sama-sama mengalami agama Islam dan juga memiliki nilai saling kayak menghormati, saling keluarganya, lalu adat-adatnya, adat-adat kehidupan sehari-hari mirip dan selain itu juga mungkin dari bahasa atau makanannya itu juga mirip. Nah, perbedaannya paling utama itu sistem kekerabatan, dimana Minangkabau itu kan sistem matrilineal tadi yang dijelaskan, dimana kan ibunya itu sebagai yang memiliki yang meneruskan kayak rumahnya itu untuk istrinya, ibunya. Dan selalu sedangkan di Melayu itu pakai patrilineal, dimana laki-lakinya itu seluruhnya di laki-laki itu. Baik, terima kasih. Oke, teman-teman, so that's all for our part about Minangkabau. We hope this presentation can help you understand more about Minangkabau culture and why it is considered unique and meaningful.